Tidak memiliki gedung permanen, 50 anak SDN 001 filial Kampung Birang di perbatasan Berau harus bersekolah di tenda darurat. Tindakan ini terpaksa diambil karena hingga kini sekolah belum memiliki lokasi permanen. Hampir sepekan, 50 siswa SDN 001 filial Kampung Birang belajar di bawah tenda darurat. Meski hanya berukuran 4 kali 10 meter, bangunan berbahan terpal dan tiang bambu ini digunakan untuk 6 kelas yang dibagi dalam 3 skat. Bukan hanya bangunan yang terbuat dari terpal, meja belajar dan buku pelajaran juga sangat terbatas dan seadanya. Bahkan sejumlah anak bersekolah tanpa alas kaki. Kepala SDN 001 Birang mengaku bangunan non-permanen ini berdiri atas swadaya warga perbatasan. Alhamdulillah, waktu pembangunan ini selama 2 jam kemarin, habis pembangunan anak langsung belajar kembali. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Berau menyebut proses pembangunan gedung permanen di wilayah perbatasan ini belum bisa terwujud karena terkendala izin. Bahwa mereka akan membangun sementara karena kami di lahan ini secara regulasi belum bisa membangun, tetapi kami akan tetap berusaha di tingkat lebih tinggi untuk menyampaikan ini pembangunan gedung sekolah SDN 01 Birang filial. Meski serba keterbatasan, namun para siswa tetap antusias. Mereka berharap pemerintah segera mendirikan sekolah permanen untuk menuntut ilmu. Dari Berau, Kalimantan Timur, Juhri, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, bersih-bersih tata kelola makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memecat 200 lebih pegawai non-ASN termasuk tenaga ahli. Badan Gizi Nasional juga menutup permanen 800-an dapur MBG yang melakukan pelanggaran. Belum sepekan dilantik, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengumumkan tata kelola baru makan bergizi gratis. Sudaryono mulai bersih-bersih, diawali dengan memecat 261 pegawai non-ASN, termasuk di dalamnya 47 tenaga ahli. Ratusan pegawai diberhentikan karena pelanggaran, salah satunya karena tidak disiplin. BGN juga menemukan adanya 9 pelanggaran berat yang dilakukan oleh ASN dan P3K. Saat ini tengah proses pemecatan, serta 39 pelanggaran ringan yang tengah disanksi. Tidak hanya itu, 833 dapur MBG di berbagai wilayah Indonesia ditutup permanen dan tidak akan dibayar karena melakukan pelanggaran. Dengan total sebagaimana di layar 833. Dapur yang disuspend secara permanen ini, itu bukan kayak yang lalu misalnya dulu kan disuspend tapi tetap dibayar. Kalau ini sudah suspend, tutup, nggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran. Sebagai bentuk transparansi tata kelola, publik kini bisa ikut terlibat mengawasi MBG dengan mengakses dan melaporkan melalui sistem yang akan diumumkan pekan depan. Siapapun kini bisa mengetahui jumlah dapur di kecamatan melalui sistem. Bahkan masyarakat bisa melaporkan SPPG yang meminta fee atau melakukan manipulasi harga bahan makanan. Badan Gizi Nasional ancam pecat kepala SPPG dan menutup dapur jika terbukti. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara atau olah TKP lanjutan di Klinik Modern Jakarta Selatan. Klinik Modern diduga menjadi tempat kematian kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah. Olah TKP lanjutan terkait kematian kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah digelar di Modern Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setelah 1 jam, tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan membawa barang bukti berupa karpet dan 1 plastik. Dari hasil proses penyidikan, barang bukti diambil akan dibawa ke Mabes Polri untuk dilakukan pengecekan oleh tim Puslap 4. Bangunan klinik nampak tak terawat, beberapa plafon atap klinik terlihat sudah terlepas, halaman klinik dipenuhi semak liar dan sejumlah barang bekas. Klinik tersebut diduga tidak beroperasi sejak pandemi COVID-19 atau sekitar 5 tahun lalu. Sementara itu pemirsa,
Polisi juga menyisir rekaman kamera CCTV di sekitar klinik modern Kebayoran Baru untuk mengusut kasus kematian Sutrismo, kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Garis polisi dipasang gerbang dan pintu masuk klinik modern. Langkah ini dilakukan guna mengusut tuntas misteri kematian Sutrismo. Garis polisi juga tampak mengikat pintu masuk utama klinik. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi di sekitar lokasi saat korban ditemukan untuk menyusun kronologi secara utuh. Pemirsa, jenguk ex-Jampitsus Febri Adriansyah di rutan KPK, kuasa hukum tegaskan Febri tak mendapat perlakuan khusus sebagai tahanan. Hari keempat ex-Jampitsus Febri Adriansyah di rutan KPK mendapat kunjungan dari tim kuasa hukum Febri Adriansyah. Kuasa hukum tegaskan kliennya dalam kondisi baik dan tak mendapat perlakuan istimewa di dalam rutan KPK. Melalui kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga meminta isu di publik jelas, termasuk soal kepemilikan dan sumber barang bukti sitaan yang jumlahnya fantastis. Menurut Febri, masih banyak wilayah abu-abu atau samar secara hukum yang harus bisa dibuktikan penyidik. Jadi, poin utamanya adalah ada begitu banyak wilayah yang abu-abu, wilayah yang samar secara hukum saat ini yang belum clear. Tentu ini dari pandangan kami ya. Nah, wilayah yang samar-samar dan wilayah yang abu-abu inilah yang seharusnya bisa diklirkan dengan bukti-bukti yang ada. Itu kewenangan dari penyidik di Kejaksaan Agung. Kami menghormati kewenangan tim penyidik Kejaksaan Agung tersebut. Dua tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah dan Don Rito sudah ditahan. Hingga kini satu teka-teki belum. Siapa pemilik 74 kg emas dan 543 miliar rupiah? Walaupun dua tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah dan Don Rito sudah ditahan, namun ada satu teka-teki yang belum terpecahkan. Siapa pemilik 74 kg emas dan 543 miliar rupiah hasil penggeledahan Korpas Tipikor? Febri sempat mengaku jika rumah di Sentul adalah miliknya, namun tidak dengan barang-barang yang ada di dalamnya. Tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus, dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan. Tiba-tiba saja melalui pengacaranya, Don Rito mengaku jika emas dan uang yang disita polisi di rumah Febri adalah miliknya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kedua, yang pasti itu ada pihak yang secara legal menyerahkan. Sepekan kemudian, 24 Juli, Febri Adriansyah menyusul Don Rito. Penyidik Kejagung menetapkannya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Sebelum digelandang ke rutan KPK, Febri sempat melontarkan teka-teki tentang emas dan uang yang disita polisi di rumahnya. Biar jaksa penyidik lihat. Teka-teki yang dilempar Febri harus dibuktikan oleh penyidik. Ahli hukum pidana menyebut jika uang dan emas di rumah Febri hasil titipan, kemungkinan besar penitipnya adalah pengusaha atau atasan Febri sendiri. Nah, itu kan menjadi pertanyaan, ya, menjadi siapa itu? Ya, penyidik bisa membuktikan bahwa itu adalah miliknya, dan kalaupun kemudian dia berargumen bahwa itu dia dititipin, nah pertanyaannya adalah siapa yang berani nitip ke dia? Kan kemungkinannya ada dua. Yang berhubungan secara struktural birokrasi gitu ya kan, artinya atasannya atau temennya satu-satu eselon, sama-sama eselon 1 gitu ya kan, bisa seperti itu kan, atau orang lain yang punya hubungan bisnis dengan dia. Kini si pelempar teka-teki sudah dipenjara dengan tudingan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sementara tim Sebar Kejagung tidak menjelaskan lebih detail kasus TPPU yang dilakukan mantan jaksanya itu. Tim Liputan iNews melaporkan.
Buntut kenekatan warga Palestina berebut senjata, pasukan teroris Israel menggelar operasi penangkapan massa. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Pasukan Amerika Serikat menyerbu 2 kapal tanker di Teluk Oman dan Laut Arab. Sehari sebelumnya pemirsa, pasukan Amerika Serikat menggelar blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Dengan mengerahkan helikopter, pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat menyerbu kapal tanker Charminar berbendera Komoro di Laut Arab. Sementara itu di Teluk Oman, Angkatan Laut Amerika Serikat menembak ruang mesin kapal tanker Lavin berbendera Mozambik. Menurut Senkom, kapal tanker Lavin mengalami kerusakan di Teluk Oman. Kapal ini berulang kali mencoba menerobos blokade pasukan Amerika Serikat untuk menuju Iran. Ya, sebelumnya pemirsa, Pusat Komando Amerika Serikat Senkom memberlakukan blokade penuh perairan Iran. 12 kapal komersial mencoba menerobos blokade Amerika Serikat, diminta untuk putar balik. Pusat Komando Amerika hingga kini tetap waspada penuh dalam mode siaga tempur. Sementara itu pemirsa, aksi heroik dilakukan seorang pria Palestina di Nablus, tepi barat. Ia berhasil memberikan perlawanan terhadap aksi teror bersenjata api yang dilakukan pemukim ilegal Yahudi. Serangan teror para pemukim ilegal Yahudi bersenjata api terjadi di desa Tal dekat kota Nablus, tepi barat. Berusaha membela tanah airnya, seorang warga Palestina, Faruk Ramadan, dengan gagah berani melakukan perlawanan. Faruk berhasil merebut senjata api di bawah seorang pemukim ilegal Yahudi. Faruk kemudian menyerang pemukim Yahudi dengan senjata api. Namun naas, Faruk dan 3 warga Palestina akhirnya tewas di tangan pasukan Zionis. Buntut perebutan senjata oleh warga Palestina, pasukan teroris Israel menggelar operasi penangkapan massa di desa Tal Nablus, tepi barat. Operasi teror ini dilancarkan 1 hari setelah aksi heroik seorang warga Palestina, Faruk Ramadan, yang berhasil merebut senjata api dan menembak mati pemukim ilegal Yahudi. Militer Zionis mengklaim menangkap 11 warga Palestina dan menginterogasi sekitar 80 warga. Konflik antara Arab Saudi dengan Houthi terus berlanjut. Arab Saudi kembali melancarkan serangan ke Yaman. Pasukan Houthi di Yaman berhasil menembak jatuh sebuah drone Akinci buatan Turki. Drone ini dioperasikan oleh Arab Saudi pemirsa. Drone jatuh dan terbakar di wilayah Padang Pasir Yaman. Drone Akinci merupakan pesawat tanpa awak berteknologi tinggi dengan nilai sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat. Pemirsa, informasi pilihan hari ini akan tersaji di segmen Sindo News 5 bersama Yudi Handoyo sekaligus menjadi penutup Sindo Malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi